4 musim penuh kejayaan, 4 tahun mendominasi sepak bola Inggris tanpa henti. Manchester City seperti tak tersentuh, berdiri gagah di puncak klasemen, seolah gelar juara Premier League adalah milik tetap mereka. Namun, semua berubah di musim lalu. Dominasi itu patah. Mahkota yang selama ini mereka kenakan dengan angkuh, akhirnya terlepas dari genggaman. Liverpool, rival utama yang selama ini menjadi bayangan dalam perebutan gelar, akhirnya datang sebagai algojo. Mereka naik ke singgasana, merebut kembali gelar yang pernah mereka genggam. Sementara itu, Manchester City hanya bisa menatap dari bawah, tercecer di posisi ketiga klasemen akhir. Tak hanya itu, City juga terseok di kompetisi lain. Piala FA, Piala Liga, hingga Liga Champions, semuanya berujung dengan kegagalan. Musim lalu telah menjadi luka, tapi luka itu bukan untuk diratapi, melainkan menjadi bara dalam dada. Kini, skuad asuhan Pep Guardiola datang dengan semangat baru. Bukan lagi untuk mempertahankan gelar, tapi untuk merebutnya kembali. Mental juara yang sempat tertunduk, kini bersiap bangkit dengan ambisi yang lebih membara. Musim baru ini, City ingin membayar lunas semua kegagalan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Manchester City tidak datang dengan hingar-bingar atau manuver berlebihan di bursa transfer musim panas ini. Tapi mereka bergerak cepat, tepat, dan terencana. 6 pemain baru telah resmi bergabung. Tidak banyak bicara, tapi setiap perekrutan seolah menjawab satu persatu lubang yang sempat terbuka musim lalu. Total pengeluaran mereka mencapai angka fantastis, 3,4 triliun rupiah. Angka itu bukan sekadar simbol kekuatan finansial, tapi juga pertanda bahwa City sangat serius ingin kembali jadi penguasa Inggris dan Eropa. Salah satu langkah penting adalah mendaratkan Ryan Ait-Nouri dari Wolves mengisi sektor kiri pertahanan yang sempat kosong sejak kepergian Alexander Zinchenko. Guardiola juga memperkuat lini tengahnya dengan kehadiran 2 talenta berkarakter, Tijani Reinders dari AC Milan dan Ryan Cherki dari Lyon. Keduanya bukan hanya pelapis, tapi bisa jadi pion penting dalam mesin permainan City yang selalu menuntut presisi dan kreativitas. Di bawah Mistar, James Trafford dan Marcus Bettinelli datang membawa opsi baru, sementara Sverenipan dari Rosenborg, meski kemungkinan besar langsung dipinjamkan, menandai proyek jangka panjang yang sedang dibangun. City tidak hanya ingin bangkit, mereka ingin bertahan dalam waktu yang lama. John Stones pun menyuarakan ambisi kolektif ruang ganti. Ia melihat ada energi baru dalam latihan pramusim, sebuah semangat yang lahir dari rasa kecewa, dari luka musim lalu yang belum sepenuhnya sembuh. Menurutnya, City kini lebih membumi, lebih sadar bahwa tak ada jaminan kekal di puncak. Segalanya harus dimulai dari nol dengan kerja keras dan mental juara. Musim lalu, bukan kami. Finish di posisi ketiga, tertinggal dari Arsenal, itu bukan standar kami, ujar Stones kepada The AZN. Kami tahu apa yang salah, dan kami akan memperbaikinya. Kami akan kembali menjadi City yang dulu, yang mendominasi, yang tak kenal ampun, dan yang selalu lapar akan kemenangan. Meski aktivitas transfer Manchester City tergolong gemilang musim panas ini, satu lubang masih belum terisi dengan semestinya. Sektor bek kanan yang selama ini dihuni oleh Kyle Walker, kini tak lagi punya sosok spesialis. Kepindahan Walker ke Burnley menyisakan celah yang belum mampu ditambal oleh siapapun. Guardiola saat ini hanya bisa mengandalkan nama-nama yang sebenarnya bukan bek kanan murni. Rico Lewis dan Matheus Nunes lebih dikenal sebagai gelandang, sementara Husanov, Manuel Akanji, hingga John Stones sejatinya adalah bek tengah yang sesekali bisa digeser ke sisi kanan. Tapi dalam level persaingan setinggi Premier League, kompromi semacam itu bisa jadi titik lemah yang berbahaya. Isu ketertarikan City terhadap Tino Livramento dari Newcastle sejatinya bukan kabar baru. Namun, harga selangit dan posisi tawar Newcastle membuat langkah itu tampak sulit direalisasikan musim panas ini. Jika bukan Livramento, siapa? Pertanyaan itulah yang terus menggantung di meja manajemen City. Salah satu nama alternatif muncul dari alat analisis data MB, Ola Aina. Bek kanan milik Nottingham Forest itu tampil solid musim lalu dan jadi bagian penting dari kesuksesan Forest lolos ke Liga Eropa. Gaya bermainnya yang dinamis dan kemampuan menyerangnya dianggap cocok dengan sistem City. Masalahnya, Aina baru saja memperpanjang kontrak.
Meski nilai pasarnya ditaksir sekitar 413 miliar rupiah, negosiasi jelas tidak akan mudah. Disinilah letak tantangan nyata bagi Guardiola. Ia tengah memegang tim bertabur bintang, tapi masih harus memutar otak untuk satu posisi krusial. Bursa transfer masih terbuka, kemungkinan selalu ada. Namun dengan pasar yang sempit dan opsi yang terbatas, bukan tidak mungkin City harus menunggu hingga musim depan untuk benar-benar mendapatkan bek kanan ideal. Untuk saat ini, celah itu masih menganga dan menjadi satu-satunya titik rapuh di tengah skuad yang nyaris sempurna. Untuk musim baru ini, Guardiola tampaknya akan mengusung pendekatan yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Dengan komposisi pemain yang lebih bervariasi dan kedalaman skuad yang makin solid, City memiliki lebih banyak opsi untuk mengembangkan strategi permainan yang fleksibel. Rotasi akan menjadi kunci, bukan hanya untuk menjaga kebugaran pemain, tapi juga untuk menghindari kebergantungan pada 1-2 nama. Guardiola tahu persaingan musim ini tak akan mudah. Liga Inggris semakin kompetitif dan setiap poin bisa menentukan arah perburuan gelar. Di lini depan tidak diragukan lagi, Erling Haaland tetap menjadi ujung tombak yang paling diandalkan. Setelah musim lalu diganggu oleh cedera ringan dan kehilangan momentum di beberapa momen penting, Haaland kini kembali dalam kondisi prima. Dengan naluri mencetak gol yang luar biasa, pemain asal Norwegia itu tetap menjadi ancaman utama bagi pertahanan lawan manapun. Namun yang menarik, City kini memiliki lebih banyak penyuplai bola untuknya. Masuknya Tijani Reijnders dari AC Milan dan Ryan Cherki dari Lyon membuka dimensi baru di lini tengah. Reijnders dikenal dengan visi permainan dan pergerakan tanpa bola yang cerdas, sementara Cherki adalah pemain penuh flair dan improvisasi. Kombinasi keduanya memberi Guardiola lebih banyak senjata untuk menciptakan ruang dan membongkar pertahanan yang rapat. Keduanya berpotensi menjadi motor serangan baru yang menghidupkan kreativitas City, hal yang terkadang mereka kurang musim lalu. Di sisi kiri pertahanan, kehadiran Ryan Ait-Nouri bisa menjadi solusi jangka panjang. Ia tak hanya kuat dalam bertahan, tapi juga aktif dalam membantu serangan. Pergerakannya dari sisi kiri dapat menciptakan overload yang memaksa lawan melebar, membuka ruang bagi pemain seperti Haaland dan Cherki untuk mengeksploitasi lini tengah. Kemampuannya dalam duel 1 lawan 1 juga membuatnya cocok dengan sistem Guardiola yang menuntut bek sayap bermain agresif dan adaptif. Kabar baik lainnya datang dari lini tengah dengan kembalinya Rodri setelah cedera yang cukup panjang. Sang jenderal lapangan tengah ini adalah fondasi utama dalam permainan City. Tanpa Rodri, tempo dan kontrol permainan City kerap goyah. Kehadirannya kembali memberikan kestabilan yang sangat dibutuhkan, baik dalam bertahan maupun mengalirkan bola dari lini pertama. Sementara itu, nama baru seperti Omar Marmoush juga memberi warna baru dalam opsi menyerang. Pemain asal Mesir itu dikenal punya kecepatan dan determinasi tinggi dan bisa menjadi pembeda di laga-laga krusial saat lawan mulai kelelahan. Dengan semua elemen ini, Manchester City datang ke musim baru dengan strategi yang lebih matang dan struktur tim yang lebih seimbang. Mereka tidak hanya ingin membalas kegagalan musim lalu, tapi juga membangun fondasi baru untuk mendominasi kembali, bukan hanya di Inggris, tapi juga di kancah Eropa. Di sisi kanan serangan, Phil Foden tetap menjadi salah satu senjata paling mematikan yang dimiliki Manchester City. Musim lalu, ia tampil sebagai salah satu pemain paling konsisten dan terus menunjukkan kematangan dalam pengambilan keputusan di sepertiga akhir lapangan. Dengan kemampuan menggiring bola, visi tajam, serta naluri mencetak gol yang terus berkembang, Foden mampu mengacak-acak pertahanan lawan dari sisi manapun. Kombinasinya dengan Cherki atau Reijnders di area tengah bisa menciptakan pola serangan yang sangat dinamis. Dan jika Foden diberi kebebasan untuk bergerak lebih fluid, maka pergerakannya bisa membuka ruang bagi Haaland ataupun overlapping dari Ait-Nouri di sisi berlawanan, membuat skema City semakin sulit diprediksi dan jauh lebih eksplosif. Dengan komposisi skuad yang semakin dalam, kedatangan pemain-pemain baru yang menjanjikan, serta kembalinya pilar-pilar penting dalam kondisi prima, Manchester City kini berada di posisi yang sangat kuat untuk merebut kembali mahkota Premier League yang direbut Liverpool musim lalu. Jika semua elemen ini menyatu, adaptasi berjalan mulus,
taktik Guardiola dijalankan dengan presisi dan mesin tim bekerja tanpa celah, maka City diyakini mampu kembali mendominasi kompetisi domestik. Mereka bukan hanya punya kualitas individu, tapi juga struktur permainan dan mentalitas juara yang siap menghantam siapapun di jalur perburuan gelar. Andai para pemain baru Manchester City mampu cepat beradaptasi dengan tuntutan taktik Pep Guardiola, maka situasinya bisa berubah menjadi mimpi buruk bagi lawan-lawan mereka. Guardiola bukan tipe pelatih yang memberi ruang bagi kompromi dalam sistem permainannya. Ia menuntut kesempurnaan dalam pergerakan, penguasaan bola, serta pengambilan keputusan. Dan jika nama-nama seperti Reijnders, Cherki, Ait-Nouri hingga Marmoush mampu menyatu dengan filosofi permainan itu lebih cepat dari perkiraan, maka City bisa kembali tampil superior sejak awal musim. Bayangkan kombinasi antara kreativitas liar Cherki, disiplin taktis Reijnders, dan agresivitas Ait-Nouri berpadu dengan sistem Guardiola yang sudah mapan. Lawan tak hanya harus berhadapan dengan Haaland di kotak penalti, tapi juga dengan banjir serangan dari berbagai sisi yang datang dengan ritme cepat dan presisi tinggi. Saat sistem City bekerja dengan baik, mereka bukan hanya mendominasi pertandingan, tapi juga membuat lawan kehabisan akal. Dengan tambahan energi dan variasi dari para rekrutan baru, ancaman City menjadi lebih tak terduga. Musim lalu mungkin tak berjalan sesuai harapan, tapi satu hal yang tak pernah luntur dari Pep Guardiola adalah keyakinannya. Sang manajer tetap tenang, tetap percaya, dan menyambut musim baru dengan sikap optimis. Baginya, esensi dari sepak bola bukan semata soal hasil, tapi tentang bagaimana tim bermain. Saya tidak tahu seperti apa musim sukses itu, tergantung pada cara kami bermain, ungkap Guardiola. Ia paham kemenangan tak bisa dijamin hanya dengan strategi matang, karena lawan pun terus berkembang. Dengan skuad yang telah diperkuat dan ekspektasi yang kembali melambung tinggi, Guardiola melihat musim ini sebagai ujian kompleks. Bukan hanya tentang memenangkan trofi, tapi juga tentang bagaimana tim bisa menetapkan tujuan realistis dan membangun ritme permainan. Kami menantang diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Inilah target kami musim ini, tegasnya. Fokus utama tetap pada progres, bukan sekadar angka di klasemen. Guardiola pun menekankan pentingnya semangat dan daya juang para pemain. Ia tahu bahwa sepak bola modern bukan hanya soal taktik, tapi juga soal karakter. Kadang-kadang Anda bisa melakukan yang terbaik, tetapi lawan Anda mungkin lebih baik, katanya. Dalam kompetisi seketat Premier League dan Liga Champions, margin kesalahan begitu tipis dan hanya mentalitas juara yang bisa membuat perbedaan. Pendekatannya terhadap bursa transfer juga memperlihatkan bahwa City bukan hanya ingin bertahan di level tertinggi, tetapi terus berevolusi. Tak ada ruang untuk stagnasi dalam proyek Guardiola. Ia kembali ditantang membangun tim yang bisa bersaing secara konsisten di tengah tekanan dan ekspektasi yang nyaris tak pernah reda.